Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Bachelor of Informatics. Dalam presentasi kami hari ini, kami akan menjelaskan mengenai civic competence. Dan sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farhan Yawi Salam dengan NIM 236102050 dari kelas BCI 1. Perkenalkan, saya Patrick Dwi Nugroho dengan NIM 2361024 dari kelas BCI 01. Perkenalkan, nama saya Sate Irfan Prayoga dengan NIM 2361026 dari kelas PCI 01. Perkenalkan, nama saya Ulil Absor dengan NIM 2361029 dari kelas BCI 01. Nah, di sini dari pemecahan kategori tadi ada beberapa kategori, yaitu salah satunya civic skill. Civic skill itu merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Nah, untuk civic skill ini dibagi menjadi dua sub, yaitu eh, pertama intellectual skills, yang artinya keterampilan intelektual, dan yang kedua itu ada participation skills, yaitu keterampilan partisipasi. Nah, untuk keterampilan intelektual itu sendiri adalah keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Untuk yang keterampilan partisipasi itu sendiri adalah peran serta atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau dengan materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa problem dari civic skill. Yang pertama dari intelektual. Problem yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban negara. Nah, penjelasannya adalah tidak memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, terus termasuk hak suara dan tanggung jawab untuk membayar pajak. Yang kedua, problem dari intelektual adalah kurangnya berketerampilan berpikir kritis, yaitu biasanya kesulitan dalam menganalisis informasi politik. Cara kritis dapat membuat warga negara lebih rentan terhadap manipulation information. Terus yang partisipasi, problemnya yaitu yang pertama, kurangnya keterampilan berpartisipasi dalam diskusi politik, yaitu tidak memiliki keterampilan berpartisipasi dalam diskusi politik yang berpikiran terbuka dan konstruktif. Terus untuk yang problem kedua dari partisipasi adalah ketidakmampuan untuk mengatasi konflik politik. Eh, Kesulitan dalam menangani konflik politik dengan cara yang konstruktif dan damai, sehingga diskusi seringkali berakhir dengan konfrontasi. Yang selanjutnya adalah civic skill solution, yaitu di bagian intelektual. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban bernegara dengan mengikuti program sosialisasi. Lalu yang kedua, dalam kurangnya keterampilan berpikir kritis dengan pelatihan berpikir kritis. Lalu di bagian partisipasi, yang pertama, kurangnya keterampilan berpartisipasi dalam diskusi politik dengan cara memasukkan pelatihan dalam keterampilan berdiskusi politik ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik politik dengan cara upaya yang komprehensif termasuk pendidikan politik, dialog, dan upaya rekonsiliasi dapat membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas dalam jangka yang panjang. Untuk selanjutnya, yaitu civic disposition. Civic disposition merupakan watak kewarganegaraan
sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Next. Untuk problem civic disposition yaitu pelanggaran hukum. Disposisi sipil seringkali terkait dengan pelanggaran hukum, baik itu pelanggaran pidana atau pelanggaran perdata. Kedua, korupsi. Korupsi adalah masalah serius di Indonesia yang dapat mempengaruhi civic disposition. Next. Lalu selanjutnya adalah civic disposition solution, yaitu di bagian pelanggaran hukum dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan konsekuensinya adalah langkah penting dalam mencegah pelanggaran. Ini dapat dicapai melalui program-program pendidikan hukum dan kampanye kesadaran hukum. Lalu di bagian korupsi. Korupsi adalah penyebab umum pelanggaran hukum. Pemberantasan korupsi melalui lembaga-lembaga anti korupsi yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat membantu mencegah pelanggaran dan keterlibatan masyarakat dalam tindakan anti korupsi yang dapat menjadi solusi. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang civic knowledge. Civic knowledge bisa disebut dengan pengetahuan warga negara, mengacu pada pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu tentang sistem pemerintahan, hak dan tanggung jawab warga negara, serta isu-isu politik dan sosial yang memengaruhi masyarakat dan negara. Next. Civic knowledge penting dalam memahami bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana pengambilan keputusan politik memengaruhi masyarakat, dan bagaimana individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Beberapa contoh pada materi ini, yang pertama pemahaman tentang sistem pemerintahan, yang kedua hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga isu politik dan sosial. Next. Untuk problem pada civic knowledge, yang pertama pendidikan politik. Kurangnya pendidikan formal atau informasi yang cukup tentang politik dan pemerintahan adalah masalah utama. Banyak individu yang tidak memiliki akses atau akses terbatas ke pendidikan politik yang dapat membantu mereka memahami sistem politik dan hak serta kewajiban negara. Yang kedua, literasi media, yaitu kurangnya pemahaman tentang cara mengkritisasi dan menilai informasi yang ditemukan secara online dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah. Next. Yang selanjutnya adalah civic knowledge solution. Dalam pendidikan politik, meningkatkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah adalah langkah penting. Ini dapat mencakup kursus atau pelajaran khusus yang mengajarkan tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan proses politik. Lalu di bagian literasi media, program yang mengajarkan literasi media kepada masyarakat dapat membantu individu dalam memahami bagaimana memilah informasi yang akurat dari informasi yang salah. Berikut kami tampilkan referensi dalam kami membangun dan mengumpulkan segala informasi yang kami cantumkan dalam presentasi kali ini. Baik, itu saja selebihnya dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan atau tindakan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.